Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munazar dengan NIM 210101001. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan untuk menghitung kebutuhan daya atau watt dari rumah yang telah didesain kemarin menggunakan aplikasi Revit, serta kebutuhan bahan dan biaya komponen listriknya. Oke. Nah, untuk pertama-tama itu, sebelum menentukan komponen dan peralatan apa saja yang diperlukan untuk penginstalasian listrik, kita harus melihat dulu denah dari spesifikasi rumahnya. Di sini denah saya yaitu menggunakan satu ruang tamu, dua kamar tidur, dua ruang keluarga, satu ruang makan, dan toilet, serta dapur, WC, dan gudang. Ya, oke. Nah, ini untuk perhitungan dayanya. Di sini saya menggunakan MCB dengan 220 volt. Maka untuk menghitung nilai wattnya itu, di sini menggunakan rumus P sama dengan V kali I dengan C 10 sama dengan 10 ampere. Maka didapat dengan P sama dengan 220 volt kali 10 ampere sama dengan 2200 volt ampere. Oke, dan seterusnya bawahnya 2200 PA kali cos P, yang mana cos P nya itu 0,9. Maka didapatlah hasil dengan 1980 watt. Nah, saja. Nah, inilah komponen yang diperlukan dalam penginstalasian listrik. Yang pertama itu ada lampu, yang kedua itu ada TDOS. TDOS itu yang sama dengan cross cuma dia cuma 3 jalur. Kemudian ada rumahnya atau inbound. Kemudian pipa. Pipa ini kita sesuaikan dengan berapa ukuran diameternya. Kemudian elbow. Kemudian klem ini untuk memperketat pipa agar tidak jatuh saat diletakkan di dinding atau di mana itu. Kemudian fitting lampu. Nah, fitting lampu ini sesuaikan dengan berapa lampu yang akan digunakan dalam setiap lampu itu. Kemudian saklar, kemudian stop kontak. Nah, untuk total penggunaan daya pada peralatan elektroniknya, punya saya seperti berikut. Untuk di ruang tamu itu jumlah saklarnya itu cukup satu, yaitu dengan 4 lampu dengan daya watt 11. Kemudian untuk stop kontaknya itu menggunakan satu. Beban elektronik atau alat yang digunakan dalam ruang tamu yaitu kipas angin dan lain-lain. Mungkin nanti ada penambahan sedikit seperti ngecas atau apa gitu. Nah, untuk kipas angin itu daya wattnya 80 watt. Kemudian dan lain-lainnya itu mungkin sekitar 100 watt. Nah, untuk kamar yang pertama itu kamar pertama ini. Nah, itu menggunakan satu saklar dengan stop kontaknya 2. Karena di sini akan digunakan untuk peralatan seperti komputer, laptop, dan lain-lainnya. Maka di sini lampunya menggunakan satu saja, yaitu dengan 23 watt. Kemudian dan lain-lain itu termasuk laptop atau komputer itu sekitar 180 watt. Nah, untuk kamar kedua sama saja. Nah, untuk ruang keluarga dan ruang makan itu menggunakan saklar tunggalnya satu dengan menggunakan 2 lampu yang masing-masing wattnya itu 18 watt. Nah, ini kenapa saya menggunakan watt yang berbeda-beda, karena di sini untuk meminimalisir jumlah tegangan dan wattnya, takutnya melebihi dari batas dari watt MCB yang tadi. Nah, di ruang keluarga dan ruang makan ini menggunakan stop kontaknya yaitu 2. Untuk di ruang keluarga itu bisa diletakkan TV atau kipas angin.
Dan kipas angin ini dimasukkan di beban elektronik dan lain-lain dengan 150 watt. Dan televisi itu mungkin ada 100 watt, bisa berubah tergantung merek televisi apa yang digunakan. Nah, untuk dapur dan WC itu menggunakan 3 saklar tunggal, dimana masing-masing saklar itu menggunakan satu lampu, dan setiap lampu itu wattnya 11 watt. Kemudian untuk stok kontaknya itu menggunakan dua, yang dimana satu di ruang sebelah ruang makan. Nah, itu untuk gimana untuk nyuci atau yang dan lain-lainnya. Dan satu lagi untuk di bagian dapur untuk kulkas. Nah, untuk kulkas ini wattnya 130, sedangkan mesin cuci itu 350, dan lain-lainnya itu dimasukkan ke 300. Nah, kemudian ada di gudang ini cukup menggunakan satu saklar tunggal ya, dengan satu lampu dengan daya watt 23. Nah, ini untuk cukup untuk penerangan di gudang, cukup satu lampu saja. Maka total daya watt yang digunakan itu 1752 watt. Nah, ini mungkin nilainya bisa berbeda dengan yang saya hitung sesuai dengan jenis lampu atau beban elektronik yang digunakan. Lanjut. Nah, ini untuk sebelum kita menentukan kebutuhan komponen listrik selanjutnya, kita harus melihat skematik rangkaian listriknya. Nah, di sini sudah terdapat kabel fasa, kabel ground, dan kabel netral, di mana kabel fasa ini terhubung ke saklar dan lampu maupun di stop kontak. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, untuk rumah ini menggunakan sekitar 13 lampu dengan masing-masing stop kontak. Mungkin mungkin di sini ruang tamu ada 2, untuk luarnya 1, dalamnya 1. Kemudian untuk ruang kamar 1, saklarnya dan stop kontaknya itu 1. Untuk stop kontaknya itu ada 2 di kamar 1 dan kamar 2. Kemudian untuk ruang keluarga dan ruang makan ini masing-masing memiliki satu lampu dan satu lampu juga. Di WC juga 1, kemudian di dapur 1, dan gudang 1, dan di bagian luar juga 1. Maka bisa ditotalkan lampunya itu ada 13. Nah, ini total biaya instalasi listrik rumah. Untuk pengantar kabelnya itu ada kabel fasa, netral, ground, yang masing-masing fasanya itu sekitar panjang 140 meter. Kemudian untuk netralnya 120, groundnya 80 meter, maka totalnya itu 350 meter. Nah, untuk komponen bawahnya itu sepertinya komponen kotak sambungnya, yaitu berupa TDAS, cross dash dan inbow dash. Yang dimana untuk TDAS itu menggunakan 12 buah, cross dash itu 13 buah, inbow dash itu 12 buah. Dengan masing-masing harga per unit itu bermacam-macam. Untuk harga yang ditawarkan di Shopee itu harganya cukup sangat murah. Ada yang sekiranya 1.500 dan juga ada yang sampai 4.000. Nah, di sini saya mengambil harga pasaran, di mana harga TDAS itu kurang lebih harganya 1.500. Dan untuk cross dash itu kira-kira harga per unitnya itu 2.500, dan inbow dash harganya itu 2.000. Maka ditotalin untuk TDAS itu menggunakan 12 buah, jadi sekitar 18.000. Kemudian cross dash itu 2.500, dengan 3 buah itu 7.500. Dan begitu juga sebaliknya. Bisa dilihat pada tabel ini. Untuk kabel menggunakan total yang di atas tadi 350 meter. Untuk kabel ini mungkin ada lebih,
karena mungkin ada penambahan kabel maupun yang lain, contohnya seperti untuk pencolokan kabel cas laptop atau kipas angin dan lain-lain itu. Nah, maka di sini saya taruh 350 sama dengan yang di atas ini. Maka totalnya itu untuk kabel harganya 875.000. Nah, untuk saklar saya menggunakan 10 saklar, dan fitting lampu ini mengikuti lampunya berapa digunakan. Saya di sini menggunakan 13 lampu, maka fitting lampunya itu 13 buah. Oke, untuk lampu itu saya menggunakan merek Philips, karena dimana merek Philips ini cukup tahan lama dan wattnya itu cukup kecil dan cukup hemat juga untuk biaya listriknya. Dan untuk pipanya, pipa maupun elbow itu menggunakan merek yang Lucika, dan klaim itu menggunakan merek yang standar. Di sini kayak untuk klaimnya itu menggunakan 70 buah, bisa dilihat. Dan untuk total semuanya itu mungkin kurang lebih 2.531.000. Nah, cukup sekian penjelasan video tentang perhitungan biaya penginstalasian listrik. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya Maulana Azhar. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.